hari ini ada satu berita yang mungkin ini kurang menyenangkan bagi orang-orang yang selama ini anti dengan PDI Perjuangan. Karena kalau saya baca di kolom komentar di berbagai platform sosial media, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, atau TikTok, selalu ada komentar-komentar yang mengatakan PDIP nyungsep, PDIP nyungsep. Dengan berbagai alasan yang mereka buat-buat. Nah, hari ini semua komentar-komentar itu akhirnya terbantahkan karena dalam rapat paripurna DPR hari ini PDI Perjuangan menunjukkan bahwa PDIP tetap memimpin di DPR. Ya, sebelumnya Mbak Puan Maharani sudah ditunjuk sebagai ketua DPR dan hari ini ada penetapan alat kelengkapan dewan di mana PDI Perjuangan mendapatkan 4 kursi ketua dan 16 kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan. Sehingga dari sini bisa kelihatan sekali bahwa PDI Perjuangan yang sebelumnya dikatakan akan nyungsep dan sebagainya itu tidak terjadi, setidaknya di DPR, karena memang mewakili dari partai-partai politik yang ada di sana. Jadi sekalipun suaranya turun di Pileg 2024 turun tipis gitu ya, turun sekitar 1 atau 2% gitu ya. Terus kemudian memang kalah di Pilpres 2024 dengan segala peristiwa politiknya, tapi di DPR PDI Perjuangan menunjukkan bahwa mereka nggak tergoyahkan gitu ya. PDI Perjuangan tetap memimpin dan kemudian tetap mendapatkan alat kelengkapan dewan terbanyak dibandingkan partai-partai yang lain, dan ini semua gara-gara Mbak Puan Maharani masih sangat-sangat dihormati nampaknya di kalangan elit atau politisi di Senayan sana gitu. Dan saya juga sekaligus melihat setelah rapat paripurna ini sekaligus mendapatkan satu jawaban gitu, karena sebelumnya saya bertanya-tanya sebenarnya Prabowo Subianto atau Gerindra itu nggak perlu PDI Perjuangan gitu. Ya ngapain gitu kan, ngapain mempertahankan atau bersikap baik dengan PDI Perjuangan sementara semua partai itu sudah bisa diajak bergabung oleh koalisi Kim gitu, atau Kim Plus, bahkan PKS sudah masuk di situ. Jadi sebenarnya Prabowo Subianto nggak perlu gitu, nggak perlu PDI Perjuangan. Nah, dari rapat paripurna hari ini kita akhirnya bisa menyaksikan bagaimana posisi Puan Maharani sebagai ketua DPR RI itu memang sangat-sangat matang sekali, karena proses rapat paripurna itu nyaris tanpa interupsi, tanpa keributan, langsung selesai begitu gitu ya. Dan itu disepakati oleh semua fraksi atau partai-partai politik yang ada di sana. Jadi ya mungkin karena gaya kepemimpinan seorang Mbak Puan Maharani dan bagaimana PDI Perjuangan menunjukkan sebagai sebuah partai yang berpengalaman memimpin dan sangat solid sekali anggota-anggotanya, sehingga memang masih nampaknya dibutuhkan dari PDI Perjuangan untuk mengamankan pemerintahan Prabowo Subianto setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Karena dengan proses yang begitu cepat langsung selesai gitu ya, termasuk ada penambahan 2 komisi, ini nyaris tanpa perdebatan sama sekali gitu. Karena di DPR ada penambahan 2 komisi, dan kalau kita baca beritanya di rekam jejak digitalnya, sebenarnya soal penambahan komisi ini bahkan sudah disampaikan pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Jadi sekarang atau kemarin itu hanya sebatas ya menyelesaikan aja gitu dari semua draft yang sudah dibuat sejak 3 Oktober atau bahkan sebelum Prabowo Subianto mengumumkan nama menteri dan nama wakil menterinya. Karena dengan penambahan kursi yang begitu luar biasa, dari sebelumnya Pak Jokowi hanya 34 kementerian, di era Prabowo sampai 53 kementerian atau menteri gitu ya, itu kan sangat luar biasa sekali. Tapi di DPR semua proses itu, penambahan komisi 2 komisi tadi itu berjalan begitu cepat, begitu smooth gitu ya. Jadi kayak nggak ada perdebatan sama sekali, sehingga proses politik yang tanpa drama seperti ini nampaknya yang memang dikehendaki oleh Prabowo Subianto, yang memang orangnya nggak mau ribet gitu, nggak mau ribut-ribut gitu ya. Jadi memang Mbak Puan atau PDI Perjuangan sebagai ketua DPR dan kemudian memimpin 4 alat kelengkapan dewan itu memang adalah orang atau kelompok yang begitu profesional, sehingga nampaknya dengan
pertunjukan yang seperti itu, bagaimana Mbak Puan memimpin dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah atau PR yang ada di DPR, itulah yang memang ditunggu dan diharapkan oleh Prabowo Subianto atau Gerindra gitu. Karena termasuk soal komposisi kursi ketua komisi misalkan yang terbagi 13 tadi, 13 komisi, ada tambahan 2 komisi gitu ya, itu berjalan cepat sekali gitu, langsung dibagi, oke, semuanya oke. Jadi ya mungkin itu faktor yang pertama. Yang faktor kedua mungkin karena memang Mbak Puan Maharani atau PDI Perjuangan itu adalah orang yang cukup anti dengan drama-drama atau atau pencitraan atau kemudian bermain berita-berita di media gitu. Itu bukan tipikal Mbak Puan dan PDI Perjuangan gitu. Dan hari ini kok kebetulan muncul satu berita yang itu nampaknya sangat tidak disukai oleh Gerindra atau Prabowo Subianto, di mana Bahlil sebagai ketua umum Golkar, sebagai ketua partai terbesar nomor 2 di Senayan gitu ya, itu kemudian bikin blunder karena mungkin ingin mencitrakan dirinya sebagai sosok yang begitu luar biasa di... Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Alif Rahman mengatakan Prabowo panggil Pramono, Ridwan Kamil makin gelisah. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Ngomong-ngomong, Mas Alif sudah dipanggil ke Kartanegara belum untuk ambil jatah menteri. Posisi Mas Pram dan Bang Dul makin menyala. Yakin kita nomor 3 menang di DKI. Presiden Prabowo respect kehendak rakyat. Semoga Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno beruntung amanah barokah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pak Wowo nanti semoga Pak Andika dan Bu Risma juga diundang ya Pak, diberikan dukungan moral Pak supaya nanti calon-calon DPR PDI Perjuangan menang semua di Pulau Jawa. Pesimis melihat calon menteri atau wakil menteri kabinet, Prabowo lebih seperti politik dagang sapi, hanya bagi-bagi jatah. Lebih terhormat jadi gubernur daripada menteri. Kalau Pak Pram mau ditawari menteri, banyak yang kecewa. Sebaiknya PDIP jangan masuk koalisi Prabowo ya. Lebih terhormat PDIP jadi oposisi. Pramono Anung harus hati-hati, terutama semua kader PDIP. Jangan terbujuk rayu oleh orang-orang yang akan menghancurkan PDIP. Dan lebih terhormat PDIP ada di luar pemerintahan Prabowo Subianto atau oposisi tegak lurus berkoalisi dengan rakyat. Saya berharap PDIP jadi oposisi, rasanya lebih presesi dan bergengsi daripada berkoalisi dan dapat jatah menteri, tapi para pendukungnya lari ke sana kemari. Mas Alif, susunan kabinet yang bersuara tim pemenang waktu Pilpres, semua adalah dalam kabinet. Giring G, Muara Sirait, Budiman S, Raffi Ahmad, BB, Haikal, Noel, makin banyak nama-nama yang keluar. Kira-kira masih ada lowongan, ayo daftar rame-rame, banyak masyarakat yang kena di PHK. Mas Pramono Rano makin menyala dan pasti jadi gubernur DKI. Ikan belum jadi, mau numpang pelantikan presiden di DKI. Kita lihat saja kerja DPR di pemerintahan Prabowo. Jika kebijakannya dalam membuat undang-undang tidak berpihak pada rakyat, mustahil akan terwujud keadilan bagi seluruh rakyat. Sebetulnya Pram dipanggil hanya sebagai penghubung pesan ke Mega jatah menteri PDIP untuk disampaikan ke Mega bila bergabung. Prabowo sedang memanfaatkan situasi, melihat peluang Pramono Rano sangat besar menang, maka Prabowo memanggilnya. Sehingga ketika nanti Pramono Rano menang, seolah-olah Prabowo ikut berjasa dalam kemenangan itu. Alif, jangan lupa saat Pramono Anung ditunjuk saat CVD juga bilang ada beberapa ketum partai besar yang ikut mendukung dia. Prabowo menjadi sutradara baru, tetapi masih was-was juga karena wapresnya masih diaudit rakyat, khususnya akademis, pakar hukum akibat melompat aturan.
Siapapun yang menjadi pemimpin hanya bicaranya saja untuk rakyat, tapi realitasnya rakyat yang berjuang untuk membiayai kehidupan mewah mereka. Saya kira ini tidak membuyarkan calon pemilih DKI di mana Mas Pram dan Bang Dul sedang naik progres. Banyak pendukung untuk menang jadi gubernur DKI. Hati-hati dengan strategi politik culas dari pihak sebelah. Lebih terhormat jadi gubernur daripada jabatan menteri karena menteri hanya dikenal masyarakat tertentu. Untuk apa Pramono jadi menteri pembantu presiden? Kalau Prabowo mengangkat Ahok jadi menteri PUPR, pasti jalan-jalan akan berkualitas. Nama Prabowo dan PDIP bisa semakin naik. Jangan menuruti untuk menarik Pramono Anu, hanya akan membuat warga Jakarta kecewa. Cukuplah membuat kekecewaan seperti Pilpres 2024. Saya militan Ibu Megawati dan PDI. Sekarang PDI Perjuangan sejak tahun 1987 saya belum bisa mencoblos. Sampai sekarang saya mencoblos PDI Perjuangan. Tapi jika PDI Perjuangan ikut dalam kabinet Prabowo Gibran, maka saya tidak akan mencoblos PDI Perjuangan. Tapi jika hanya Prabowo saja yang dilantik dan Gibran tidak dilantik, ataupun Gibran, maka saya bisa mencoblos PDI Perjuangan. Intinya, tanpa Gibran saya masih bisa coblos PDI Perjuangan meskipun Prabowo saja yang dilantik. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.